Ibu saha namina Bu? Maimunah. Ternyata kekasih gelap kita tongkat ayah di dia. Kayaknya Ibu Maimunah ya pinter ya. Paling pinter ya. Soalnya paling kolot ya pinter. Pancasila satu. Pancasila satu. Pancasila dua. Pancasila dua. Ini orang tua kita, Bu. Tanpa orang tua, hari ini baik saya maupun Pak Ustadz nggak bisa berdiri di sini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ngantuk, masih semangat Bu? Boleh saya nanya? Boleh. Tadi ketua panitia bilang saya ini tukang marah-marah ibu-ibu. Apakah diriku begitu, Bu? Dirimu juga jahat padaku, Bu. Bu, padahal aku ini orangnya lembut, Bu. Penyayang. Dan juga saya juga sekarang lagi cari-cari janda ini, Bu. Ayah janda, ayah janda. Janda jambu batu apa jahe? Jahe. Embung aing lah. Bu, saya sudah 2 hari belum tidur, Bu, semenjak dari acara dari Bumi Rahayu. Paginya di Pesawaran, malamnya di Teluk, tadi pagi saya di Palas. Jadi belum tidur. Maimunah, cair. Apanya yang cair, Bu? Duit. Ibu hari ini mau saya kasih duit? Mau. Saya minta janda 1 aja. Tapi janda tua, Bu. Insya Allah nanti janda 1 ini akan dikasih duit dengan Bapak Kepala Desa kita. Setuju? Setuju? 1 apa 2? 1 apa 2? 2 maju janda tua. Kasih duit sama Pak Kades. Ayo maju. Ayo maju. 2 orang. Sebelum kita mulai ngaji, ayo. Pak Kades siapin duitnya, Pak Kades. 50.000 tak orang 1. Yang penting sedekah untuk janda tua. Nah sini. Ayo kursi, mana kursi? Kepupung belum mulai ngaji. Kita hidupkan suasana dulu. Sini. 2. Oh 3. Yaudah sini 3. 3 sini. Pak Kades ini nanti mau ngasih duit. Pak Kades sama Pak Kadus. Di sini rendengin, dempetin.
Depet. Iya, meja didorong baik kan? Meja di sampingnya. Wah, super. Bahaya itu. Up. Bu, ibu mau duit? Mau. Bu, ibu siapa namanya? Munah. Munah. Sudah jadi janda sudah berapa tahun? Mau 3. Masih janda baru. Ayo buruan yang mau daftar. Ibu siapa namanya, Bu? Emo. Emo. Ibu jadi janda sudah berapa tahun? Pak Yai. 5 tahun. Ibu pengen nikah lagi nggak? Enggak, Pak Yai udah tua. Kalau masih ada yang mau? Enggak. Ibu saha namina, Bu? Munah. Ternyata kekasih gelap kita tongkat ayah di dia. Bu, Ibu Maimunah tos berapa tahun menjadi janda? Rame. Tos berapa tahun? 10 tahun tadi mah. 10 tahun. Oyong nikah deui teu? Teh. Asal. Bu, Ibu siapa tadi tuh? Munah. Nah, Ibu Munah kemarin kan habis 17 Agustus ya. Nah, Pancasila kan ada 5. Ya. Pancasila ada berapa, Bu? Tahu? Saya kasih bocoran. Pancasila itu ada 5. Pancasila itu ada 5. 1, 2, 2. waduh, nggak jadi dikasih duit sama Pak Kades. Bu, Pancasila ada 5. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan. Pak Yai. kayaknya Ibu Maimunah ya pinter ya. Paling pinter ya. Soalnya paling kolot ya pinter. Pancasila 1. Pancasila 1. Pancasila 2. Pancasila 2. Aduh, Masya Allah, Bu, tepuk tangan untuk orang tua kita, Bu. Ini depan mata kita adalah sosok seorang ibu. Betul apa yang disampaikan dengan ketua panitia, seorang perempuan wajib kita muliakan, betul. Karena sahabat pernah ditanya dengan Rasul, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Jawab, ibu. Jawab yang kompak, Satu lagi, siapa lagi Rasul? Siapa lagi ya Rasul? Yang satunya yaitu siapa lagi Rasul? Nah, jadi bapak 1, ibu 3, bapak. Cocok bapak-bapak. Kan sadar kayaknya. Nah, tepuk tangan buat Pak Kades kita. Gak tahu mau dikasih duit berapa sama Pak Kades. Ayo. Pak Kades mau gantian ngasih nyoal ini, Bu. Terima kasih. Ini orang tua kita, Bu. Tanpa orang tua, hari ini baik saya maupun Pak Ustadz nggak bisa berdiri di sini. Betul. Tapi ada yang nggak kalah penting.
yaitu anak-anak yatim piatu. Saya minta 2 orang anak yatim piatu. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Kades kita, Bu. Saya minta anak yatim piatu. Mudah-mudahan beliau terus manjang jadi pemimpin desa ini, Bu. Amin. Saya minta 2 aja, Bu, ya, anak yatim piatu 2 orang. Yatim 2. Bu, kalau hari ini kita semua, Allah sudah nggak kurang-kurang, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan maulid ini dengan sangat luar biasa. Tapi para ulama sebagian kaul mengatakan kepada kita semua, jangan sampai perut kita kenyang, anak-anak ini kelaparan. Jadi tanggung jawab kita bersama. Kalau jadi tanggung jawab bersama, umaroknya juga gak sendiri. Ada Pak Kadus dan ada yang lain-lain. Dek, namanya siapa? Iman, Nama orang tuanya siapa? Ani, Ani almarhum. Dek, kamu namanya siapa? Sulis, Sulis. Mari kita mendoakan semoga anak berdua ini dalam belajarnya dipermudah. Kemudian rezekinya akan diberikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak anak berdua ini bakal tumbuh jadi umara-umara yang benar-benar amanah di desa Pardasugan. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Kades kita, Bu. Kita doakan mudah-mudahan beliau manjang bisa memimpin masyarakat kita terus berlanjut. Amin. Dan mudah-mudahan beliau Allah jadikan bapaknya anak yatim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Kades. Mohon maaf sekali lagi, tepuk tangan, Bu. Ayo Ibu turun. Tos ampura ya, Bu. Ampura ya. Ayo Bu, jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Hari ini kita harus merasa bahagia dan kita harus merasa bersyukur. Insya Allah kebahagiaan kita hari ini tidak ada sebandingnya dengan kecintaan Nabi untuk kita sebagai umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baroati wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. As-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah
Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi qallat ilati adrikni 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 astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru yang hadir pada hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustaz, para huzaz yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus sahibul fadilah Kang Ustadz Iwan dan Abah Husri. Abah Husri kalau tidak salah sebulanan yang lalu silaturahmi di pondok di Kalianda dengan sababiah beliau. Hari ini saya ditakdirkan oleh Allah bisa duduk di tengah-tengah para tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di Tanjung Beringin. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi para kiai, para ustadz mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pak Bu, bapak-bapak ngantuk, Bu. Bu, sekarang kita gantian, sekarang kita marah-marahin bapak-bapak, betul? Siap kita marahin bapak-bapak, siap? Paling-paling kita tongkat tekan dedalan di adang. Duduk anaknya siapa kia? Padahal Ustaz sodok rokok orang batang. Bu, jaga para kiai, para ustaz, tuan-tuan guru, Bu, yang ada di depan kita, di belakang kita, Bu. Karena apa, Bu? Karena lidah atau ludahnya seorang ulama, seorang kiai itu mahal. Para ibu jamaah rahimakumullah. Karena apa, Bu? Lidahnya seorang kiai itu beracun, Bu. Hati-hati dengan para ustadz, para kiai. Tolong. Iku anaknya siapa? Anaknya Maimunah. Apa anaknya Maisaro? Maisaro, coba anaknya dijukut dikit kah? Tolong. Bu, ludahnya kiai ulama mahal. Mohon maaf, Bu. Saya kiai bukan, ustadz bukan, ulama bukan, Bu.
Tapi pernah saya cerita sedikit. Saya pernah didatangi dengan orang Cina, Bu, dari Bandar Lampung. Mau dengar ceritanya, Bu? Mau? Jadi dari Bandar Lampung datang ke pondok saya, Bu, di Kalianda. Pada waktu itu orang Cina ngucapin salam. Kata saya, waalaikumsalam. Bapak, dari mana Pak? Saya dari Bandar Lampung. Oh, dari Bandar Lampung. Bapak kesini mau apa? Saya kesini Pak Ustadz mau minta tolong. Oh, minta tolong. Mau minta tolong apa Pak? Saya punya pabrik di daerah Tanjung Bintang, mau saya jual. Oh, mau dijual. Mau dijual berapa? Mau saya jual 1,5 M. Jadi saya datang ke sini mau minta doanya sama Pak Ustadz. Oh, Bapak kesini bawa apa? Saya kesini bawa air. Kata dia tuh, Bu. Ya udah sini air ya Pak. Saya ambil airnya, saya bawa ke kamar. Bapak tunggu dulu di sini. Saya mau ke dalam dulu. Saya ke dalam, Bapak Ibu bukannya mendoakan, malah saya ngerokok habis 2 batang di kamar. Saya ngerokok habis 2 batang di kamar. Wis entek rong batang, baru saya temuin lagi itu tamu. Kata saya, Bapak kok ini airnya kok sudah selesai. Apa kata engkau? Pak Ustadz, saya kepengennya air saya tuh ditiup-tiup di depan saya. Tuh. Jere Cina kepengennya ditiup-tiup di depan saya. Oh begitu. Oke. Saya terkotak baca gitu. Tek sembur iku banyu tek damu, Bu. Kata saya, ini kok airnya nanti engkau bawa, nanti siramin itu di pabrik yang kok. Iya Pak Ustadz, makasih. Akhir kemudian para ibu jamaah rahimakumullah, orang Cina itu pamit. Pak Ustadz, saya mau pamit, ngelowok amplop. Saya dikasih itu amplop, saya buka amplopnya 1 juta. Itu cuman modal. Pulang kok. Setelah pulang kok, dapat 1 minggu, si engkau itu balik lagi di pondok. Balik deh ke pondok. Waduh, apa jadi kita ke? Aja nggak jaluk balik juk diganti duit 1 juta kan? Akhir kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam kok. Iya kok ada apa kok? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya datang ke sini mau berterima kasih. Terima kasih apa Pak Ustadz? Pabrik yang didoakan Pak Ustadz itu sudah laku. Jadi saya ke sini mau datang mau ngasih hadiah sama Pak Ustadz. Dikasih amplop saya, Bu. Ini nyata 3 tahun yang lalu ini kasus, Bu. Saya buka engkau itu pulang, saya buka amplopnya 50 juta. Itu cuman gara-gara modal. Maka nggak boleh sembarangan kita dengan ulama, Bu, dengan kiai, Bu. Karena zaman dulu mah ada apa-apa pasti nyarinya para ustadz, betul. Orang sakit gigi yang dicari ustadz, orang mau melahirkan dicari itu ustadz, betul. Di sini kayak begini nggak, Bu? Kita doakan para tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita, Bu. Jaga, muliakan, insya Allah selaginya kita bisa mampu memuliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz setempat, insya Allah kampung ini akan dicucurkan selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut terus, yang sama-sama kita muliakan. Saya takdimi aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa,
Bapak Kadus, Bapak RT yang hadir pada hari ini kita doakan Bu, aparatur pemerintah desa Pardasuka mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Baru ini saya mendengar Bapak Kepala Desa itu ahli fikih, Masya Allah. Beliau sebelum sambutan tadi mengajak ajak untuk kita sholat berjamaah asar. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena kita sekarang datangnya wajib sebelum wajib. Kompak, datangnya wajib sebelum. Maka tepuk tangan buat Pak Kades kita Bu. Dan yang saya muliakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat. Di sini juga hadir orang tua saya, bapak uwa saya, Abah Haji Mas'ud dari Pardasuka. Bah, sehat bah? Bu, saya ini cucu beliau Bu. Dan para haji yang lainnya mohon maaf, tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Dusun Tanjung Beringin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan. Kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tokoh pemuda, pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada hari ini yang sangat luar biasa. Ikut antusias meramaikan. Pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, kalian 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengisi dunia ini Bu. Saya merinding tadi Pak Kades bilang, kita harus mampu bisa menghormati orang tua kita. Karena anak di zaman sekarang kelihatan nurut di depan, tetapi di belakang nakal. Betul? Beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu di depan itu kelihatannya nakal, tetapi di luar itu nurut. Betul? Betul? Kita doakan pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang selalu antusias ikut bekerja sama dengan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kalian bisa membawa akhlak Nabi. Mudah-mudahan kalian bisa kelak nanti bisa memenuhi masjid yang di depan ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa menghormati orang tua kalian dan bisa memuliakan kedua orang tua kalian. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sedikit saya sangat tersentuh karena sudah 2 kali saya ketemu dengan Pak Kades. Pak Kades selalu mengatakan, tolong jaga orang tua kita, apalagi seorang ibu. Sedikit saya mau bercerita Bu. Riwayat ini di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa di situ ada seorang ulama yang pengen berangkat haji. Ulama tersebut izin sama ibunya Bu. Ulama ini, kiai ini tinggalnya berdua dengan seorang ibu. Ibunya sudah tua, tetapi ulama itu pengen berangkat haji. Apa kata ulama tersebut? Ibu, izinkan saya Bu, saya pengen berangkat haji. Apa kata ibunya? Nah, kamu jangan pergi nak. Ibu dengan siapa kalau kamu pergi nak? Akhir kemudian seorang ulama ini bilang izin yang kedua kalinya. Masih kekeh. Akhir kemudian ulama ini tidak nurut omongan orang tuanya. Kata orang tuanya, kata seorang ibu, nah, kamu jangan pergi nak. Kalau kamu pergi nak, bagaimana nanti ibu nak? Karena ibu tanpamu tidak bisa apa-apa nak. Ulama ini maksa Bu. Berangkat saja ulama itu berangkat melaksanakan ibadah haji. Dulu orang yang melaksanakan ibadah haji, Bu, Masya Allah tidak kayak seperti tahun ini Bu. Dulu mah jalan kaki, ini riwayat tersebut Bu. Jalan kaki, naik gunung, turun gunung, ketemu suatu kampung, suatu daerah. Akhir kemudian apa yang terjadi para ibu bapak jamaah rahimakumullah? Orang tuanya tersebut selalu mendoakan anaknya. Apa doanya orang tua? Ya Rob,
ya Allah, jangan matikan saya ya Allah sebelum saya bertemu dengan anak saya ya Allah. Selalu berdoa seperti itu seorang ibu karena anaknya pergi meninggalkan berangkat haji. Orang tua anak tersebut tidak nurut kepada omongan orang tua. Maksa ini ulama, maksa ini kiai. Akhir kemudian di perjalanan bu, gelap gulita bu. Di situ ada suatu kampung. Kampung tersebut lagi musim maling. Di kampung tersebut ada musim maling. Maling bertahun-tahun, maling kebo, maling sapi segala macam bu, belum pernah ketemu. Pada waktu itu ulama lagi jalan di satu kampung tersebut, ternyata kampung tersebut lagi ngejer-ngejer itu maling. Sangkanya itu ulama ini maling, padahal ulama ini mau numpang sholat di masjid, mau istirahat numpang di masjid. Apa kata masyarakat? Itu malingnya. Malingnya mau masuk ke masjid. Yuk kita kejar, yuk kita samperin. Ketika itu kiai ulama lagi takbir, Allahu Akbar. Ini kiai dipegang dengan masyarakat, dipukulin, ditendangin, dicejekin. Karena itu sangkanya ulama tersebut maling. Apa kata masyarakat? Yuk ini bawa saja ke tempat, kalau ibarat sekarang mah bawa saja ke balai desa. Itu ulama dipukulun, ditendangin, diseret sampai dibawa ke balai desa. Sambil diseret ulama bilang, bapak-bapak, saya ini bukan maling, saya ini bukan maling. Bohong, kamu maling. Akhir kemudian dibawa itu ke balai desa. Ketika dibawa ke balai desa, menurut riwayat ini ada salah satu tokoh adat. Apa kata tokoh adat? Oh, ini malingnya. Bertahun-tahun di kampung ini belum pernah ketemu yang namanya maling. Baru ini malingnya ketangkep. Ambil golok, ambil golok. Golok itu diambil. Ketika golok diambil para ibu, apa yang terjadi? Ulama kiai tersebut tangannya dipotong bu dengan tokoh adat. Dipotong itu tangannya, tangan kirinya dipotong, kakinya dipotong, kaki kirinya dipotong. Ada lagi para kesepuhan ngambil pisau, pisau ditusuk di matanya kiai tersebut. Ditusuk lagi, ditusuk. Akhir kemudian para ibu jamaah rahimakumullah, kiai tersebut tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan tidak punya mata. Akhir kemudian ini ulama menangis, ulama menjerit. Apa kata ulama? Apa kata kiai? Ya Allah, wahai bapak-bapak, saksikanlah saya ini bukan maling, tetapi kalau saya orang yang tidak nurut kepada orang tua, sayalah orangnya, kata kiai tersebut. Ternyata ada satu masyarakat yang kenal dengan orang tersebut. Nanti ini suaranya saya kenal, ini kayaknya kayak orang sana, ini orang kayaknya ustadz, ini kiai ini yang biasa ceramah, yang biasa ngaji itu ini. Wah iya. Akhir kemudian para ibu jamaah, ini ulama dianterin pulang ke rumahnya. Tetapi ibunya, tetapi seorang ibu di rumah selalu berdoa untuk anaknya. Setiap waktu ibunya tersebut mendoakan, ya Allah, ya Rabb, dimanapun anak saya berada ya Allah, berikan keselamatan ya Allah, dan jangan matikan saya ya Allah sebelum saya bertemu dengan anak saya ya Allah. Akhir kemudian ketika ibunya ba'da sholat, menurut riwayat menurut riwayat ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini ulama dianterin di rumahnya, di teras pintunya bu. Ulama itu mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab dengan ibunya, waalaikumsalam. Dikira itu ibunya itu seorang pengemis, seorang beberiman, namun jerek wong Banten mah.
kamu mau apa? Kalau kamu mau makan, kamu masuk aja. Pintunya nggak ditutup. Apa jawab anaknya ini, Bu? Bu, saya yang nggak bisa jalan karena saya nggak punya kaki. Oh, ya udah kalau kamu mau minta, bentar, mau ibu ambilin makanan, kamu lewat saja dari jendela, buka saja jendelanya. Apa jawab ulama itu? Bu, saya yang nggak punya tangan, Bu. Oh, kalau begitu kamu lewat mana saja, masuk saja dari manapun. Bu, saya yang tidak punya mata, Bu. Ternyata, Bu, didengar-dengar itu suara seperti kenal itu suara, Bu. Orang dulu mau berangkat haji penuh butuh bulanan, Bu. Jalan kaki butuh bulanan. Terpikir-pikir kata seorang ibu tersebut, ini suara seperti kayak suara yang saya kenal. Mirip suara dengan anak saya. Ketika pintu itu dibuka para ibu jamaah, apa yang terjadi? Ketika pintu itu dibuka, ternyata para ibu jamaah dilihat itu anaknya, Bu. Seorang ibu lari menangis. Ketika seorang ibu itu lari menangis, anaknya pun menangis. Dipeluk itu anaknya para ibu jamaah rahimakumullah. Disitulah Allah mengutus kepada malaikat Israel, disuruh mencabut nyawa kedua orang ibu dengan anak tersebut, Bu. Karena pada waktu itu ibunya berdoa kepada Allah. Apa doa seorang ibu? Ya Rabb, ya Allah, jangan matikan saya ya Allah sebelum saya bertemu dengan anak saya ya Allah. Awas, hati-hati, Bu. Di dunia ini ada 3 sosok wanita yang doanya diijabah oleh Allah. Yang pertama, doa ibu kepada anaknya. Yang kedua, sosok wanita tersebut doanya seorang istri kepada suaminya. Dan yang ketiga, doanya anak perempuan. 3 perempuan inilah di dunia yang doanya langsung menembus langit ke-7 para ibu jamaah rahimakumullah. Artinya artinya natijah hasil cerita tadi para ibu jamaah rahimakumullah, jangankan kita ngelawan sama orang tua, kalau ada orang sini yang berani mukul orang tua, membentak-bentak orang tua, jangankan kalian akan mencium bau surga, masuk surga pun kalian tidak akan, apalagi mencium, yaitu apalagi kalian semua masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun kalian tidak akan, apabila kita durhaka lawan dengan orang tua kita, Bu. Nah, sosok seorang ulama langsung kontan di dunia, langsung diberikan azab oleh Allah karena siksa yang akan diberikan di dunia, Bu, yang langsung, karena pada dasarnya siksa itu sebenarnya, Bu, kelak nanti menunggu di saat yaumul kiamah. Ada 2 yang siksa Allah akan diberikan di dunia. Yang pertama, apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita, Bu. Ini kontan di dunia akan dikasih, di akhirat akan dikasih. Buktinya seorang kiai saja yang tidak nurut dengan seorang ibunya, Bu, di perjalanan dipukulin dengan masyarakat. Ini bukti bahwa kita tidak boleh, Bu, tidak nurut dengan kedua orang tua kita, apalagi sosok seorang ibu. Hei pemuda, hei pemudi umat Nabi Muhammad, kalianlah 25 tahun ke atas, 25 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kalianlah yang akan selalu berdoa untuk kedua orang kalian, untuk kedua orang tua kalian. Setiap waktu kalian membacakan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, siapa saja umat Nabi Muhammad yang satu hari tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, berarti memutuskan rizki kepada Allah Subhanahu. Iki durung dine mangan iki ceramahkeun. Lanjut. Terus memang betul apa yang disampaikan ketua panitia, pengajian di mana-mana yang paling rame. Jawab ibu-ibu supaya nggak ngantuk. Pengajian yang paling rame, yang kondangan, yang arisan, yang main TikTok, yang duduk sekarang cilite gatel, yang main TikTok,
yang banyak utang. Bapak-bapak yang banyak utang. Oh, bukan ibu-ibu. Oh, bukan. Masya Allah. Bu, kita doakan para ibu jamaah yang orang-orang tua kita yang hadir di sini, baik yang sudah ada maupun yang masih ada. Kita doakan mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita yakin Bu, kita belum ada seberapanya Bu memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita, apalagi sosok seorang ibu. Bu, betul kata Pak Kades, saya juga bisa megang mic hari ini itu berkat doa orang tua saya, para ibu jamaah rahimakumullah. Ibu bapak, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita Bu, yang sudah di alam kubur, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, kelak nanti mudah-mudahan dikumpulkan dengan kita seperti kumpulnya pada hari ini. Ala kulli hadiniyah, Al-Fatihah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Panitia peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi kita Muhammad, yang sudah susah payah Bu. Oh, susah payah deh. Luar biasa Bu, megahnya. Ini menunjukkan bahwa Bu, berarti ini memuliakan untuk mengundang Bu, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadar, kita datang ke sini ini memenuhi undangan Nabi Yuna Muhammad. Tuh Bu, dihias begitu indahnya Bu. Tadi kita baca sholawat Mahalul Qiyam, dimanapun peringatan Maulid Nabi itu diadakan, para ibu jamaah, yakinlah Nabi hadir bersama kita Bu. Tadi saya bisik-bisik dengan Abah Edi. Abah Edi bilang ke saya, Ustaz, mungkin seperti ini Rasul merasa senang ketika melihat ibu-ibu ribut tadi ngebagiin telur rebutan. Ibu senang tadi Bu, senang, senang. Saya cuman jawabnya senyum. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Bu, ibu-ibu semuanya tadi sudah dibagiin telur, sudah dibagiin semuanya. Ya Bu, satu-satu sudah kebagian telurnya. Cuman saya tadi larak lirik sebelah kanan, larak lirik ke depan, larak lirik ke belakang, ke samping kanan saya larak lirik. Kemana ini kembang telur? Rupanya dihabisin semua. Jangan-jangan kitongkat nggak kebagian. Bu, kitongkat kebagian nggak Bu? Kebagian nggak Bu? Nggak kebagian. Ya wes, lamun orang kebagian mah Bu, karena saya mah yakin ibu-ibu yang hadir di sini adalah pemburu berkah, pemburu berkat, pemburu berkat mah kok sini duhur kok, termasuk si kopi cikuning ki. Bu, lanjut. Kita doakan ketua panitia beserta jajaran, kawan-kawan dan lapisan seluruh masyarakat yang begitu luar biasa ini acara. Mudah-mudahan lelah pemikiran, capek badan dan lain-lainnya, yakinlah insya Allah para panitia semuanya yang sudah susah payah, yang luar biasa, apalagi semalam hujan ya Bu. Tadi hujan pasti sudah nggak enak badan panitia mah Bu. Kalau kita mah enak hujan-hujan mah, betul. Tapi kalau panitia mah pusing mikirin hujan nih Bu. Kalau kita mah enak, kalau kita mah ada pantunnya nih ibu-ibu bapak-bapak mana. Siap jawab cakep, siap. Siap. Jalan-jalan ke kota Padang. Jangan lupa mampir ke kota Prayaman. Hujan-hujan mah enak Ay, kekelonan. Siapa sih ngomong kekelonan kan? Udan-udan mah enak mangan.
perkelonan dusun Tanjung Beringin kayaknya ke mau kelambi abang iki lamun udan marah perkelonan aja rabine RT iki. Masya Allah para ibu jamaah rahimakumullah, sering saya sampaikan di mana-mana Bu, bahkan di Bumi Rahayu pun saya sampaikan. Saya yakin ibu datang lagi ke sini, kitongkat lagi yang ceramah, datang lagi, kitongkat lagi yang ceramah. Saya yakin ibu hadir di sini bukan karena adanya kitongkat ceramah, betul, betul. Ibu hadir di sini karena mahabbah cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah Bu. Sekali lagi yuk kita doakan seluruh lapisan masyarakat dusun Tanjung Beringin, mudah-mudahan lelahnya, jerih payahnya, insya Allah Allah ganti nilai yang paling terindah kelak nanti dengan Nabi kita Muhammad. Karena tidak ada sodakoh yang langsung diterima Bu oleh Allah kecuali sedekah untuk Nabi kita Muhammad. Ibu bikin kue, sering saya sampaikan, ibu buat kue, kuenya itu dibuang dimakan sama kucing, maka akan jadi sodakoh. Dimakan sama semut, maka akan jadi sodakoh. Ibu macam-macam di kampung-kampung buat kue, betul. Ada di daerah Kulon, di daerah Malimping Bu. Di daerah Malimping ada kue itu namanya itil mengi. Maimunah beneran nih mah. Iya mah beneran di daerah Malimping di Kolon, di daerah Kulon. Lamun kata orang sini mah kue dijorong. Tapi wong kan namanya lo ke kue itil mah. Terus maning aneh. Ibu-ibu kalau buat kue itu aneh. Padahal padahal yang ngadonin kue itu ibu, yang ngules-ngulesnya ibu, yang masaknya itu ibu, dikeruel-keruelin itu yang buat ibu. Kelipe barang jadi kue diomongna ke bapak. Apa kanarane? Kali pepais ado amah. Kok kontol bebek. Bener tak Bu? Salah tak kula? Iya mah kula lain jorok Bu. Lamun bapak harus marah-marah, kalau ibu nih marah-marah. Kelipe sing ngadoni ibu-ibu, sing gawe ibu-ibu, barang jadi mah kue diarani kue. Bilang dusun dong kene. Bu, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, sering saya sampaikan kemana-mana para ibu jamaah yang sudah menyumbang ini acara, yang sudah susah payah ini Bu, lapisan seluruh masyarakat berduyun-duyun, antusias para ibu jamaah rahimakumullah, luar biasa Bu. Yakinlah Bu, insya Allah ibu kelak nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Yuna Muhammad. Belum seberapa kita Bu. Di sini ada yang nyumbangnya 100.000, ada. Ada. Sepi. Yang nyumbang 500.000 ada. Siram ada baik. Nyumbangnya orang. Yang nyumbang 10.000 ada. Yang nyumbang 2.000 ada. Ada 2.000. Siapa? Pardi. Iki anaknya siapa sih? Wis dijawab ini kalian dah ya. Mau ikut di tongkat, mau di pondok? Mau ikut? Udah disunat belum? Mau disunat lagi mau? Enggak. Bu, sering saya sampaikan Bu, di Bumi Rahayu kemarin saya sampaikan, karena para ibu jamaah rahimakumullah,
Allah gambarkan di dalam Al-Quran, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. Bu, sayang suara saya, Bu. Aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin, baca Qur'annya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sedekah, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Bahkan Rasul sudah mengancam, Bu, untuk siapa? Untuk orang yang pelit, medit, keceprit, mumprut. Anak kene wong pelit anak. Ada nggak di sini orang-orang yang ada di sini pelit? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Duduk. Diuk di mana? Di luhur apa di handap? Ayo nuding apa nang kita tongkat? Bu, ini ngomong-ngomong teteh kilanggan. Lagi saya acara di sini Babarat ketemu janda bukan? Obat. Masya Allah. Bu, ancaman Rasul, siapa orang yang pelit? Kalau orang pelit mah, Bu, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Betul? Betul? Bu, kita, Bu, ini untuk Rasul. Setahun sekali ini megah, sangat luar biasa. Tujuan panitia ini susah payah seperti ini, Bu. Tujuannya apa? Mau menyambut para calon tamu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Rumah kita punya, mobil kita punya, kebun kita punya, sawah kita punya, motor kita punya, HP harga 4 juta kita punya, kita kebeli. Tetapi kenapa untuk Nabi setahun sekali kita perhitungan para ibu jamaah rahimakumullah? Walaupun orang sini ada yang mampu memotong sapi 100, kambingnya itu 1000, dibagikan kepada masyarakat, moal bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Apalagi masyarakat di sini, Bu, lagi membangun masjid. Yuk kita berlomba-lomba untuk bersedekah, mengimpakkan harta kita masing-masing. Karena apa, Pak, Bu? Karena masjid dunia ini akan kelak nanti di saat yaumal kiamah akan dipanggil oleh Allah, akan bersaksi di hadapan Allah. Ini masjidnya, masjid apa namanya, Bu? Al-Ikhlas. Seluruh masjid dunia akan dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Masjid, siapa saudaramu? Masjid Al-Ikhlas Tanjung Beringin, siapa saudaramu? Akhir kemudian masjid menjawab. Apa kata masjid? Saudaraku, orang yang adzan di masjid, orang yang bersih-bersih di masjid, orang yang mengimpakkan hartanya di masjid, tukang adzan, tukang imam, tukang khotib, dan orang yang sholat berjamaah di masjid. Itulah saudaraku, kata masjid.
Kata Allah, kalau itu mah bukan saudara saya, kata masjid. Kenapa? Karena datang ke masjidnya seminggu sekali. Ada di sini yang datang ke masjidnya seminggu sekali? Ada bapak-bapak? Ada? Orangnya hadir. Duduk di mana? Make celana apa make sarung? Make sarung. Akhir kemudian ditanya lagi masjid, kalau itu bukan saudara saya ya Rob. Kenapa? Karena datang ke masjidnya setahun sekali. Ada di sini yang datang ke masjidnya setahun sekali, bapak-bapak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Pak? Sebelah sana apa sebelah sini? Kalau itu sih kata Allah, bukan kata masjid. Kenapa? Karena datang ke masjidnya seumur sehidup sekali, cuman mati dibawa ke masjid disolatkan. Ada orang sini yang seperti itu, Bu? Awas, ini masjid deh. Masjid di samping kita, di depan kita, Bu. Inilah masjid yang kelak nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Yuk, yang belum lunas cepat lunasin. Ada di sini yang sumbangan masjidnya belum lunas, ada. Ya Bu, niatkan cepat Bu, selesaikan Bu, cepat beresin ini masjid. Karena siapa orang yang sholat berjamaah di masjid, yang imam, khotib, muadzin, yang tukang infak, yang sedekah, yang tukang bersih-bersih di masjid, kelak nanti masjid-masjid dunia akan Allah jadikan kapal nanti Bu. Tetapi Bu, ajak para pemuda-pemudanya untuk berjamaah di masjid karena enak. Para ibu jamaah ajak kayak kayak wong daerah Serang sana tuh Bu. Anak muda di daerah sana Bu, kalau mau sholat itu para ibu jamaah, anak-anak mudanya sholat Jumat biasanya nongkrong di mana Bu? Di pendopo, di teras-teras masjid nongkrong, ngerokok. Selesai ngerokok, giliran komat baru dicecek. Ini pemuda-pemuda daerah sana nih Bu, daerah Serang ke sana, dicecek itu rokoknya. Akhir kemudian dipateni itu rokok. Ketika dimatiin rokok, diselempitin di kuping. Kok diselempitakan eman kan? Eman, diselempitin eman. Barang sholat iki pemuda pinggir kipas angin. Barang giliran sholat pinggir kipas angin, dikirain rokok itu mati, galema masih urip, masih hidup rokoknya Bu. Jadi pemuda imam lagi baca sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jere pemuda, waduh naon ieu panas amat ya. Rokona hirup deui. Naon ieu panas iku, naon ieu panas. Giliran iku ruku. Giliran ruku iku pemuda, rupane kepanasan diselentik iku rokok. Tiu. Mabur rokone ning kantong celanane, ning kantong kelambine imam. Para ibu jamaah rahimakumullah, ajak pemuda-pemuda kita Bu untuk sholat berjamaah di masjid. Terus maning lamun sing nabu beduke pemuda kan enak. Yang nabu beduk pemuda, yang azannya pemuda, apa-apanya pemuda. Insya Allah masjid ini akan menjadi makmur dan masyarakatnya akan Allah turunkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini
kita sama-sama merayakan kelahiran Nabi Yuna Muhammad. Yuk, sebelum saya bahas tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita hadirkan Nabi sekali lagi, Bu. Insya Allah mudah-mudahan Nabi hadir bersama kita, Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya dulu, nanti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul hari ini, Bu, kita sama-sama tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivator utama dalam membangun generasi tangguh rahmatan lil alamin. Penceramah Mahfud Al-Adham di Tongkat Kian Santang. Nah, qori kita yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Ustadz Gifari Kusda dari Bandar Lampung. Kita doakan qori kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Bu, di mana-mana penceramah, kalau judul tema di banner ini sudah dibaca, berarti ceramahnya beres. Lanjut. Saya nggak mau lama-lama, Bu, karena dari sini saya langsung ke Tanjung Rame nanti malam. Karena orang ceramah mau lama mau sebentar, yang penting dapat amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Ayo kene ki usung pada baik kalau wong bumi rahayu. Yang tongkat amplop-amplopan. Maaf, Bu, tadi saya ngomong saya 2 hari belum tidur. Belum nyampe rumah, balik lagi ke sini. Yang namanya amplop, Bu, saya buang. Ai konon wong kene iki pada ekonomi mirahayu tah. Masya Allah. Memang di mana-mana ibu-ibu mah selalu mikirin. Jawab, Bu, biar nggak ngantuk. Ibu-ibu mah di mana-mana mikirin. Mau siang sampai malam pasti mikirin. Punya suami kerja nggak kerja yang penting. Hari ini juga penceramah pasti dikasih doa. Memang mengkenen ki ngaji sore. Ngaji sore ki mengkenen modele. Bu, sekarang saya mau mengasih kelembutan dengan seorang perempuan, betul. Karena saya tidak mau dibilang dengan ketua panitia tadi bilang, mudah-mudahan ketua panitia diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Tadi bilang katanya Ki Tongkat tukang marah-marah dengan ibu-ibu. Kata siapa? Tidak loh. Sungguh aku tidak begitu denganmu, Ani. Bu, jawab yang betul. Seorang perempuan wajib kita sayangi, betul. Tidak boleh kita marah-marah dengan perempuan, betul. Karena hati perempuan sama dengan pemikirannya, betul. Kalau seorang perempuan, kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu benar-benar dari hati, betul. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak, kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, hati yang kompak, hati. Sekali lagi, kalau bapak-bapak sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu hati pasti hoyong kawin. Hoyong kawin. Bu, lanjut.
dan seorang perempuan, para ibu jamaah rahimakumullah, wajib kita muliakan, betul. Karena di mana-mana ngaji itu yang paling nyambung ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak, betul. Bapak-bapak mengaji nih, walaupun ngadep beranak, ngadep merene, mual bakal nyambung, betul. Tetapi ibu-ibu mah, walaupun ngadep ke sini semua, pasti ngajinya nyambung, betul. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Oh, ketua rukukan go. Lanjut. Tetapi ibu jangan bangga dulu, Bu. Jangan senang-senang dulu ibu-ibu. Bu, walaupun sosok perempuan wajib kita sayangi, wajib kita cintai, tidak boleh sedikit pun menggores hati perasaan seorang suami. Betul. Menang Maimunah. Betul bapak-bapak. Betul bapak-bapak. Bapak-bapak biar nggak ngantuk jawab. Yang hadir di sini perempuan hampir 1000-an. Ada nggak yang tukang ngelawan dengan suami? Ada nggak? Ada nggak? Orangnya hadir. Pakai kerudung apa Pak? Hadir. Duduknya di tengah-tengah. Pakai kerudungnya warna hitam. Iku ya yang ngelawan jojong terus mana ngehormati laki tidak ada. Oh, barang Arab berangkat pengajian masih sibuk dangdang. Masya Allah, make bedaknya makena 5 cm. Air kemudian beli ngutang minyak wangi, encan menang sabulan, encan bayar minyak lantas tos beak. Tos CF, tos habis, oyong berangkat pengajian masih sibuk, kabeh diberian minyak wangi, disemprotan. Duduk dusun amat wong kere nyuraki kiai. Nyuraki penceramah. Memang makanya tadi ajari orang ustad deh. Siapa sih ngajari? Ustad Iwan pasti ngajari. Pantas supaya durung gue rapi Ustad Iwan. Kita doakan Ustad Iwan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sibuk. Ibu berangkat pengajian masih sibuk dan nenek-nenek ibu. Apa deh hoyong pengajian zaman ayah nama Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT di mana-mana. Sekarang zaman sekarang nenek-nenek lagi ngilu senam. Betul. Bu, jamaah saya Bu di Kalianda Bu pernah ketemu dengan saya tanya. Kata saya, nenek mau kemana? Nenek mau ikut senam. Kata saya, buat apa nenek senyum? Buat ototnya biar kuat. Tetap baik, enggak peot baik. Betul. Iya makanya ngalam nenek-nenek senyum. 1. Boleh kita senam Bu, tetapi jaga akhlak Nabi. Jangan sampai para ibu jamaah kita senam, mata laki-laki itu melotot baik. Wong kita menggep pada baik. Apa nggak disurak itu? Yang kita ke normal, normal saya, sorry ya. Pernah saya mau ceramah di Bandar Lampung Bu, oh senam ibu-ibu, ngedemenakan itu nom-nom, ning mobil kita melotot. Aduh barang di Tanjung Beringin, sing senam nenek. Allah kan ngalam, gus peot baik. Bu, ibu sibuk mau pengajian dangdan telepok. Make sido warna sebelah kanan warnanya blue, sebelah kiri warnanya on. Ai surak man.
Akhirnya ketika Masya Allah rupanya ada bu nenek-nenek bu paling zaman sekarang ini luar biasa. Rupanya mau berangkat kondangan ibu, ada cerita mau berangkat kondangan, ada umur sekitar 50 tahunan lah perempuan. Pakai bedaknya 5 cm. Terus pakai sifatnya yang harga 5 ribuan. Barang izin sama suaminya, papa ini mama mau berangkat kondangan, silakan mama. Ini ke dalam rupanya gerimis, hujan gerimis, nyetop ojek, barang nyetop ojek, bedaknya acak-acakan, sifatnya bleh-bleh. Iya orang kena hujan, orang kerasa anak wong sing dodok arep mangan minggir, darah wong edan baru, iki wong edan baru kondangan, orang sadar bedaknya pada acak-acakan, barang balik ke rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka karo laki pingsan, sangkane kuntilanak. Jadi kita mah ibu-ibu ke, lamun menjaga akhlak, mau kita menjaga ajaran Nabi. Jangan kita mau kondangan, mau kondangan madangdan, pakai baju baru, betul. Jawab ibu-ibu kalau mau kondangan pakai baju, mau ke pasar pakai baju, mau arisan pakai baju, giliran tidur sama suami mah pakai baju rompeng, daster, mending mah daster ya kan wangi. Daster wis tujuh mulut, tujuh recep orang dikumbah-kumbah. Alah, barang nganggo kutang-kutangnya sebagai kemerkian kan. Sampai disindet karo tali kan. Orang disindet karo tali, disindet karo karet. Barang Arab diuculi karo laki dengan jepret dengan karet. Iki kerjaan Maimunah. Terus takian anak maling ora barang kondangan kemana-mana memakai minyak wangi, barang mau tidur dengan istri, mau tidur dengan suami mah boro-boro bau minyak wangi, malah bau minyak asin. Bekas bengi-bengi iki merosot bae sarung kita ke. Iki gara-gara dulu mangan ke. Si mau merosot bae. Awas bae beres ceramah di mangan mah. Lanjut. Para ibu jamaah rahimakumullah, jaga akhlak Nabi bu. Ibu jangan dangdan, jangan sampai ibu berdangdan untuk dilihat orang lain. Boleh ibu pakai baju bagus, boleh ibu dangdan seperti apa bu, tapi sebelum ibu berangkat tunjukkan dulu dengan suami ibu. Betul. Ngomong sama suaminya, papa, apa mama? Tuh baju papa, baju mama bagus nggak? Anu rosing model mengkonon, ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena orang Tanjung Beringin mah lamun nyeluk laki ne papi, ora pantes. Ora pantes, mangan godong dangder. Mangan godong dangder nyeluk ne papi. Ora pantes Maimunah. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, ini tidak terasa. Kitongkat di mana-mana ceramah bu, paling lama 1,5 jam, lebih daripada 1,5 jam urusannya ceramah mah mau lama mau sebentar, amplop mah sudah di siapa sih ngomong lem. Iki jam pira kita Ustaz? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, hari ini bu kita sama-sama sebagai motivator Nabi kita Muhammad, sebagai motivator utama dalam membangun generasi tangguh rahmatan lil alamin. Ayat mungkin tadi dibaca oleh qori kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bu, setahun sekali
kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Ini salah satu bukti tanda kita berterima kasih kepada Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya para ibu jamaah, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bu? Tidaklah Allah ciptakan dunia, tidaklah Allah ciptakan surga, tidaklah Allah ciptakan neraka, tidaklah Allah ciptakan bidadari, tidaklah Allah ciptakan seluruh malaikat, tidaklah Allah ciptakan yaitu kita sebagai manusia, dunia beserta isi-isinya, Bu. Kalau tidak ada Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Ini bukti rasa berterima kasih kita kepada Nabi, Bu. Walaupun seperti ini para ibu jamaah, moal bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Nabi kita Muhammad, di mana-mana saya pengajian Maulid Nabi, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, ibu bapak, mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, Khatamin Nabiyyin. Yang kedua, Asraful Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, Sayyidul Mursalin. Dulu Nabi Musa cuma mendapatkan 1 predikat, yaitu Karimullah. Nabi Ibrahim mendapatkan predikat 1, yaitu Khalilullah. Beda dengan Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, mendapatkan 3 predikat. Dulu Nabi Musa pun pernah bermunajat kepada Allah karena bahwa dirinya beranggapan paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al-khalaqta khalqa alayya minni istopaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin. Apa jawab Allah? Ada, wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah rahimakumullah. Lupakah kalian Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, pernah dilempari dengan batu, Bu, ketika mendakwahkan agama Allah. Ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, tetapi lemparan batu, para ibu jamaah rahimakumullah. Para penceramah, para kiai, para ustadz di zaman sekarang enak ketika menyampaikan, mendakwahkan agama Allah, datang dimuliakan, dihormati, betul, tetapi beda dengan Nabi yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah. Ketika mendakwahkan agama Allah, yang Nabi dapat cacian, makian, hinaan, bahkan Nabi pernah dilempari dengan kotoran. Apapun pernah dilakukan dengan Nabi, sampai-sampai ketika Nabi mendakwahkan agama Allah di negara Taif, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, malam hujan kehujanan, siang panas-kepanasan, sampai-sampai Nabi, Bu, ketika mau berangkat di negara Taif, Nabi dilempari dengan batu, para ibu jamaah rahimakumullah, sampai-sampai dahinya Nabi mengeluarkan darah. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Nabi yang pada hari ini, para ibu jamaah rahimakumullah, di dunia selalu menangis untuk kita. Bu, apakah kita pernah menangis untuk Nabi? Apakah kita
Bu, mohon maaf para ibu jamaah, hari ini semakin sore kecintaan kepada Nabi. Saya yakin ibu belum sampai ada yang bangun dari tempat duduknya. Saya doakan sebelum ibu bangun dari tempat duduk bapak ibu masing-masing, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengen saya panjang lebar bapak ibu jamaah rahimakumullah. Intinya pengajian natijah hasil pada hari ini adalah jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi jadilah seorang anak yang dicintai oleh Nabi. Jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran, kita jangan sampai jauh dari masjid, kita jangan sampai jauh dari majelis taklim. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, hidupkan selalu di hati kita, hidupkan selalu di rumah kita Nabi, biar bersama kita Bu dengan selalu membaca solawat kepada Nabi Yuna Muhammad. Ibu sebelum kita tutup, ibu-ibu persiapkan Bu dananya, uangnya untuk membantu pembangunan masjid kita Bu. Kalau ibu membangun ini, membantu pembangunan masjid ini, inilah akhlak yang diajarkan Nabi untuk kita sebagai umat. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan masjid ini cepat jadi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu jangan takut, sedekah yang ibu berikan, ibu ngasih 10.000 maka Allah akan ganti 100.000. Ibu ngasih 100.000 akan Allah ganti 1 juta. Ibu ngasih 1 juta Allah akan kasih 10 juta. Semakin banyak, tetapi ibu niatnya jangan pengen diganti, niatnya kita ikhlas, niatnya kita ibadah bi kudratil ikhlas. Siapa tahu ketika ibu walaupun ibu tidak memasuki masjid ini, selaginya masjid ini ditempati dengan orang sini, ibunya mati atau bapak mati, maka akan mengalir. Itu yang disebut adalah sodaqah jariyah. Yuk kita sholawat, siapkan uangnya para ibu jamaah rahimakumullah. Sallallahu ala Muhammad. Bangun Bu, bangun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
وصل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama mohon maaf kepada para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru. Duduknya saya di sini bukan untuk menggurui atau ngajarin para tuan guru. Mohon maaf, saya Al-Fakir. Minta doanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.